Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nurfardiansa. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas buku yang saya pelajari, buku yang saya dapatkan juga dari training saya, yaitu buku Quality Means Survival, Mutu atau Mati, karya Rene T. Domingo. Oke, bab pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai wajah dan segi-segi mutu. Nah, apa saja sih segi-segi mutu itu? Lihat dari pengertian, mutu yang pertama adalah mutu adalah pembunuh. Mutu yang jelek adalah seperti ranjau darat yang nampak tidak berbahaya, tidak menonjol, menunggu untuk dibangunkan, lalu menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Ketidaksempurnaan atau kekacauan adalah iblis yang tersamar. Produk cacat menghancurkan perusahaan, karir, konsumen, masyarakat, dan bahkan rakyat yang tidak berdosa. Klaim atas produk membuat dua perusahaan raksasa seperti Robbins and Dow Corning harus bangkrut. Aturan dalam persaingan telah berubah. Yang tadinya waspadalah hai para pembeli menjadi waspadalah hai para penjual. Konsumen tidak lagi menerima alasan bahwa produk cacat tidak bisa dihindari, seperti halnya membayar pajak atau kematian. Nah, perusahaan dapat menghancurkan diri sendiri cukup dengan membuat barang bermutu jelek atau banyak cacatnya. Mutu yang baik dapat pula mematikan perusahaan-perusahaan jika saingan mereka menawarkan produk yang jauh lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya yaitu mutu adalah pembebas. Banyak perusahaan telah dijatuhkan atau sebaliknya diselamatkan oleh mutu. Organisasi-organisasi yang saat ini kita kagumi sebagai tonggak mutu seperti Motorola, Xerox, Harley Davidson, Caterpillar pada mulanya adalah perusahaan yang loyo, tetapi kemudian dapat diselamatkan oleh mutu. Pada awal tahun 1980, Ford total penjualan mereka adalah 137,1 miliar dolar. Pada tahun 1995 adalah perusahaan dengan mutu terburuk menurut sebuah survei. Setelah perusahaan ini menetapkan strategi berlandaskan mutu, Ford Taurus menumbangkan Honda Accord sebagai kendaraan yang paling disukai oleh orang Amerika. Pada tahun 1992, kemenangan dalam mutu dari Ford Taurus ini juga telah mengangkat citra Ford yang di masa lalu menjadi terkenal karena kegagalan besar dalam produk mereka seperti Ford H-Shay tahun 1957 yang didesain dan dipasarkan secara buruk, atau Ford Pinto 1970 yang diingat orang karena tangki bensinnya gampang meledak. Lalu yang berikutnya adalah mutu adalah pemerata. Mutu menjadi medan persaingan dalam bisnis lebih fair bagi semua pemain, karena mutu dapat dilakukan oleh semua perusahaan untuk menanggulangi kelemahannya dalam menghadapi persaingan. Komatsu dari Jepang misalnya menggunakan mutu untuk menebus jaringan keagenan Caterpillar yang sebelumnya dianggap tidak bisa ditembus, karena Caterpillar sebagai produsen alat berat nomor 1 di dunia dapat meresapi setiap peralatan CAT dalam waktu 36 jam. Dengan membuat produk Komatsu yang mutunya begitu handal dan nyaris tidak perlu direparasi, Komatsu bisa memenangkan pangsa pasar yang cukup besar tanpa tergantung pada jaringan keagenan yang hebat. Dengan mengandalkan senjata mutu, terbukti pula bahwa negara berkembang juga bisa menanggulangi kelemahan dalam persaingan dengan negara yang sudah maju. Sebuah pabrik komponen elektronik Jepang di Malaysia berhasil memenangkan penghargaan khusus untuk peningkatan mutu dalam suatu kompetisi yang diikuti oleh anak-anak perusahaan tersebut dari berbagai penjuru dunia. Salah seorang manajernya mencoba meyakinkan bahwa proyek mereka yang menerapkan sistem just in time yang dimodifikasi sebenarnya layak memenangkan juara pertama, tetapi kantor pusat mereka di Jepang tidak dapat menerima jika perusahaan Jepang memenangkan hadiah pertama. Juri kemudian mengeluarkan penghargaan khusus yang tingkatannya berada di antara juara pertama dan juara kedua.
Perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri membuktikan bahwa mereka bisa menyamai mutu dan produktivitas perusahaan induknya di Jepang, sekaligus mengalahkan saingan-saingan lokal perusahaan Malaysia lainnya yang sama-sama menggunakan tenaga kerja lokal. Sukses perusahaan mobil Jepang di Amerika Serikat merupakan contoh klasik lain mengenai hal ini. Oke, teman-teman, untuk video kali ini mungkin itu saja. Berikutnya saya akan membahas segi-segi mutu dari sisi lainnya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.